never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez telah memimpin sesi baru di Phillip Island Minggu fajar dengan langit cerah untuk menjadi tuan rumah pemanasan MotoGP di Phillip Island. Yang paling banyak absen adalah Pedro Acosta, yang mengalami terjatuh selama sprint race pada hari Sabtu. Pemula itu mengalami dislokasi bahunya, dan meski awalnya dianggap fit, rasa sakit itu membuat Murcian tidak bisa tampil di grid start Grand Prix Australia. Yang akan berada di sana adalah Marco Bezzecchi. Pebalap VR46 itu terjerumus ke dalam kerikil setelah terjadi insiden dengan Maverick Vinales saat sprint race, yang juga mengakhiri karir pebalap Aprilia tersebut. Pemain Italia itu telah menerima penalti jangka panjang atas apa yang terjadi. Yang juga terkena sanksi hari ini adalah Alex Marquez, yang mengalami kecelakaan saat Grand Prix Jepang, membawa Joan Mir bersamanya. Stopwatch telah dimulai dengan para pengemudi memasuki trek Melbourne. Jorge Martin akan mencoba memanfaatkan pole-nya lagi untuk meraih kemenangan baru pada minggu ini. Yang dari Pramac meninggalkan Marc Marquez tanpa pilihan, padahal pebalap Gresini awalnya menjadi favorit di trek Australia. Pecco Bagnaia kuat setelah masalah hari Sabtu. Bezzecchi memanfaatkan tikungan pertama untuk berlatih putaran panjang, sebelum waktu ditentukan. Pecco Bagnaia bentrok dengan Aleix Espargaro setelah menyentuh dirinya sendiri saat mencoba mengatur waktu. Orang Italia itu nampaknya cukup kesal dengan pria dari Granollers itu. Meski begitu, Bagnaia menetapkan waktu acuan pertama. Namun pebalap Ducati itu dilampaui oleh Jorge Martin beberapa saat kemudian. Bezzecchi, pada bagiannya, terus berlatih langkah putaran panjang, meskipun dia mempunyai beberapa masalah dan berjalan lama. Sementara itu, Martin dan Bagnaia terus bergantian di puncak klasemen, dengan Marc Marquez ketiga dan Franco Morbidelli keempat. Bagaimanapun, zaman telah membaik seiring berjalannya waktu. Bastianini tampil di sisa waktu 2 menit sebelum bendera kotak-kotak dikibarkan untuk merebut posisi pertama klasemen dengan catatan waktu 1:28.056. Rekan setimnya, Pecco Bagnaia, memimpin darinya dengan waktu tersisa 30 detik. Sementara itu, perlombaan sprint Jack Miller berakhir dengan terjatuh, tetapi hal itu terutama ditandai dengan rangkaian yang nyata dan khas di Phillip Island. Satwa liar sangat banyak terdapat di pulau tempat sirkuit berada dan insiden terjadi pada hari Jumat, dengan seekor angsa yang menimbulkan bendera merah saat melintasi lintasan, atau seekor kelinci yang lewat tepat di depan Jorge Martin. Di masa lalu, pilot mengalami nasib sial karena menabrak burung dan itulah yang terjadi pada Miller pada hari Sabtu ini. Di awal balapan, pebalap KTM itu melihat seekor burung camar bersarang di depan sepeda motornya dan tetap terjebak hingga ia ditinggalkan. Saya memulai sprint dengan cukup baik, jelas Miller. Dan memasuki tikungan 1 setelah start, seekor burung camar muncul di depan motor, itu tidak ideal. Ia jatuh dan meledakkan kotak udara, dan separuh bagian kanan depan sepeda motor. Ia tergeletak di sana, dan tidak terbang cukup cepat untuk menghilang, tentu saja. Ia ada di sana, dan itu saja, saya melakukan apa yang saya lakukan. Bisa pada lap pertama, untuk melihat apakah saya bisa menyingkirkannya tetapi saya tidak bisa. Jadi saya fokus pada balapan. Pada lap kedua, di tikungan 1, dengan udara dari sepeda motor di sekitar saya, burung camar itu sedang mengepakkan sayapnya, dan kepalanya terjepit di antara tuas rem dan setang, sehingga saya tidak bisa mengaktifkan tuas tersebut. Itu sungguh nyata. Di tikungan 2, saya mencoba menangkap burung camar dengan tangan throttle, tapi saya tidak bisa mengeluarkannya dari sana. Jadi saya terbiasa akan balapan dengan burung camar. Marquez sepertinya memiliki kecepatan untuk bertarung dengan Jorge Martin. Marc berada di posisi kedua dalam sprint race ini, menjadi salah satu pembalap yang difavoritkan untuk memenangkan balapan hari Sabtu.
Pria asal Gresini ini punya kecepatan, dan rela berjuang untuk kembali meraih kemenangan di salah satu sirkuitnya, seperti Phillip Island. Ketika lampu lalu lintas di Australia padam, Marc Marquez kehilangan posisi dan turun ke posisi ke-8. Tepat di depan saudaranya Alex Marquez dan di belakang Franco Morbidelli, sehingga memulai kembalinya pembalap Cervera. Marquez memulai posisi kedua, turun ke posisi ke-8, tetapi akhirnya kembali ke posisi kedua untuk merebut medali perak di sprint. Marquez telah menganalisis awal ini, yang membuatnya sulit untuk berada di depan sejak awal dan bertarung melawan Martin untuk meraih kemenangan. Itu sepenuhnya kesalahan saya karena tidak memperhitungkan hal itu, terutama di tikungan pertama. Tikungan pertama itu sangat istimewa dan dengan angin di kepala Anda tiba cukup cepat dan saya belum menghitung pengereman dengan baik. Karena Anda mengerem secara berbeda untuk melepaskan semua perangkat depan, perangkat belakang, untuk menghindari kontak, saya melaju lama. Saya mampu menyelesaikannya dengan naik podium di posisi kedua ini. Namun sisa rasa ini tetap ada karena setidaknya kami memiliki kecepatan untuk bertarung hingga lap terakhir dengan Jorge Martin. Besok kami akan mendapat kesempatan lain, katanya. Jorge Lorenzo, dalam perannya sebagai komentator DAS, juga ingin mengucapkan selamat kepada mantan rekan bertinjunya, dan menyoroti berbagai overtake yang dilakukannya saat comeback. Saya telah menyalip finalis pertama dari sisi luar dan kemudian dari sisi luar. Binder juga berada di luar pada jarak 4 dan dalam pada jarak 6, Marc menanggapi ketika Lorenzo mengatakan kepadanya bahwa dia sangat menikmati proses menyalip ini. Sementara itu, Marco Bezzecchi tampak tidak terluka setelah tabrakan spektakulernya dengan Maverick Vinales dalam balapan sprint di GP Australia. Namun ia akan menjalani pemeriksaan tambahan di rumah sakit Melbourne. Berita ini juga memberikan ketenangan bagi Vinales dan juga Pedro Acosta, yang juga terjatuh. Gambar tersebut membuat darah menjadi dingin dalam perlombaan sprint di Phillip Island. Saat baru saja disusul oleh Maverick Vinales, Marco Bezzecchi terlihat tersedot oleh Aprilia dan dengan keras menghantam rivalnya di lintasan utama. Kedua pilot dikirim ke darat dengan kecepatan sangat tinggi. Jika Vinales langsung bisa bangkit dan menunjukkan amarahnya, Bezzecchi justru semakin menimbulkan kekhawatiran. Pembalap asal Italia itu terjatuh beberapa kali di kerikil dan awalnya tidak bisa bergerak. Gambarannya jauh lebih meyakinkan, kami melihatnya dalam keadaan sadar tetapi dievakuasi dengan tandu, sebelum dia dapat kembali ke paddock dengan skuter. Pemeriksaan pertama yang dilakukan di dalam sirkuit tidak menunjukkan adanya patah tulang. Setelah pemeriksaan di pusat medis sirkuit, Marco Bezzecchi akan berangkat ke Melbourne untuk pemeriksaan tambahan, tim VR46 menjelaskan secara singkat pada tahap ini. Tidak ada patah tulang yang didiagnosis. Maverick Vinales pun pergi ke pusat medis untuk diperiksa. Kasusnya tidak menimbulkan kekhawatiran khusus. Aprilia merinci bahwa laporan medis menyebutkan beberapa luka memar, tanpa patah tulang. Tetapi ia kemudian melakukan USG pada siku kirinya yang menunjukkan sedikit pembengkakan, dan ia akan menerima perawatan anti-inflamasi. Komisioner lomba mengumumkan bahwa mereka telah membuka penyelidikan atas insiden tersebut, yang kesimpulannya baru akan dirilis pada hari Minggu karena baru pada saat itulah mereka akan mendengar kabar dari Bezzecchi. Sprint GP Australia juga ditandai dengan pukulan besar bagi Pedro Acosta, yang terjatuh di salah satu bahunya. Dia tampak terpengaruh tetapi menurut tim Tech3-nya, dia tidak terluka, meskipun dia harus mengikuti ujian baru pada Minggu pagi.